Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh ya, ini pengarahan sebelum memulai bimbingan supaya lebih efektif aja sih menurut saya. Ya, ada beberapa yang ingin saya sampaikan untuk bimbingan. Pertama, bimbingannya ini sampai 5 atau 6 bulan ya, 4 sampai 5 bulan ya, kurang lebih lah segitu ya. Dan saya harap bimbingannya benar-benar gitu ya. Bimbingannya benar-benar karena hasilnya ya buat kalian dan buat saya. Ini saya terus terang buat kalian dan buat saya. Buat kalian supaya kalian lulus, buat saya buat jadikan jurnal. Ya, saya buat jadikan artikel jurnal itu karena tugas dosen membuat penelitian, mengupload, membuat jurnal ya. Dan biasanya saya membuat jurnal itu dari mahasiswa bimbingan saya. Ya, saya izin dulu dengan dia. Nanti saya sertakan juga namanya. Artinya bahwa karya tulis ini, skripsi ini eh, dibuat dengan benar-benar gitu ya. Ya, saya harap dibuat dengan benar-benar ya tujuannya supaya pasti kalau dibuatnya dengan sungguh-sungguh juga hasilnya pasti akan memuaskan lah. Ya, yang hasilnya buat kalian dan buat saya. Ya, sampai sini paham ya? Karena biasanya eh, beberapa mahasiswa kalau bimbingan tuh di akhir-akhir doang ngejar-ngejar saya tuh. Di awal santai-santai, ntar udah mau deadline, udah mau tinggal seminggu, baru kejar-kejar. Yang begitu sih nggak efektif gitu ya, sangat tidak efektif. Walaupun kalian pinter apapun, kalau namanya buru-buru itu pasti nggak efektif. Dan saya harap udah jauh-jauh hari. Biasanya kayak kalau udah kelar jauh-jauh hari itu udah tenang gitu. Tinggal nunggu sidangnya aja. Ya. Oke, jadi itu ya yang pertama bahwa hasilnya itu akan sangat terpakai, akan sangat berguna buat kalian dan buat saya. Jadi saya harapkan kita bisa buatnya itu dengan benar-benar yang pertama. Ya. Eh, Kemudian yang selanjutnya ada beberapa ini ya, karena mungkin saya jarang ke kampus. Saya hanya di kampus hari Sabtu pagi dan malam. Itu pun nggak setiap Sabtu gitu ya. Kadang-kadang juga saya kuliah ngajar online. Kayak hari ini saya ngajar online di rumah. Nah, eh, mungkin bimbingannya tinggal konfirmasi aja. Saya pasti selalu membuat grup untuk memudahkan komunikasi gitu. Ya, memudahkan komunikasi. Kalau mau bimbingan, saya kalau hari biasa kerja itu biasanya pulang malam. Bisa sih ketemu di kampus, cuman mungkin lebih nggak efektif. Saya harapkan sih hari Sabtu Minggu, ya. Sabtu Minggu, kalau Sabtu mungkin di kampus, kalau nggak bisa di kampus ya saya silakan datang ke rumah saya. Ya, rumah saya itu di Medland Cibitung. Tahu ya Medland Cibitung ya? Di Medland Cibitung, nanti tinggal info ke saya aja lah. Mungkin kalau mau gampangnya naik KRL turun di stasiun Telaga Murni. Ya, jadi emang saya sedikit jarang di kampus, hanya di hari Sabtu dan kadang-kadang juga hanya online. Jadi untuk memudahkan ya mungkin nanti untuk bab satu, bab 2 kita bisa pakai email lah. Kalian ngerjain pakai email, terus saya koreksi. Nanti ya kita pakai email dulu aja. Tapi udah bab 3 bab 4 ya itu harus ketemu dengan saya. Ya, bab 3 bab 4 ketemu dengan saya. Satu 2 mungkin masih bisa lewat email. Atau mau ketemu saya silahkan. Tapi menurut saya bab 1 bab 2 masih bisa pakai email. Bab 3 bab 4 bab 5 yang bisa. Bab 5 sih sekalian dengan bab 4 di sini. Itu ya, itu mungkin aduh, ada yang boleh. Harus harus ulang lagi. Nanti dengar aja deh rekamannya. Itu mungkin untuk permulaannya. Ada yang mau komentar?
Maaf Pak, Ya, mau tanya Pak, kalau alamat spesifik rumahnya Medland di mana ya Pak? Soalnya dekat tempat saya. nanti saya share di grup ya detailnya. Saya Oh, di baik Pak ya. Panji Bitung, klaster Taman Marina. Oh ya, siap-siap Pak. Ya, klaster Taman Marina. Nanti saya share di grup. Ini info-info aja kalau mau ke rumah nanti saya share. Ya, oke. Eh, untuk bab satu ya, kita langsung ke bab satu aja. Untuk bab satu itu masih pakai ini ya, plagiat itu harus kirimin plagiatnya kemarin waktu bimbingan, waktu waktu apa ya, waktu pengarahan disuruh nggak kirimin plagiat gitu, plagisem supaya kalau dulu kan ada yang kirimin harus kirimin plagisem gitu untuk bab Oh, satu. Hah? Kayaknya yang kemarin nggak bicara tentang plagiat sih, Pak. Nggak ada ya? Jadi Nggak nggak ada, ada. Pak. Ya udah nggak kalau ada Pak, aman Pak. nggak ada, tapi gini ya, jangan sampai eh, copy paste copy paste banget gitu ya. Artinya kamu dapat artikel dari internet, di copy, kemudian dijadikan ini. Itu ada namanya apa namanya, diolah lagi kata-katanya itu ada kok toolsnya. Nanti saya kasih ini. Jadi misalkan kita dapat dari internet nih kata-kata gitu ya, misalkan pengertian dari kata-kata apa itu, kalimat gitu ya, kalimat. Nah itu kalimat itu kita bisa rubah-rubah, artinya sama tapi berubah kata-katanya gitu. Nah bagusnya kayak gitu, kalian dapat artikel jangan langsung di copy, di paste, itu nanti bakal jadi plagiat ya. Di parafrase ya, Pak. Nah para paste gitu. Di para paste itu ada beberapa tools kok, di ada beberapa tools buat, ya kalau kamu bagusnya sih ngarang sendiri, tapi sih kalau ribet ya buka aja toolsnya, nanti saya share deh toolsnya berapa saya lupa ya. Itu Nih, Pak. yang pertama, artinya ya jangan jangan sampai inilah, jangan sampai sama persis itu dari internet copy paste. Pak, kalau untuk misalnya untuk Nah, kan itu ngecek parafrasenya di Turnitin. nah, Itu kita ngecek sendiri atau gimana ya, Pak? ya kalau dulu sih itu saya info lagi deh ke Pak Hari, kalau berapa angkatan lalu itu ngecek sendiri kirim ke saya gitu, berapa persen, 20%, 15% sih masih toleransinya nggak apa-apa gitu. Maksudnya lebih dari itu nggak boleh. Biasanya sih bimbingannya di pas seminar apa, minta saya info lagi deh. Masih masih pakai itu. Ya bagusnya sih pakai itu gitu ya. Nggak pakai Turnitin, dicek Turnitinnya. Toleransinya 20% lah masih nggak apa-apa. Ya, kayak gitu ya. Eh, untuk bab satu, mungkin biar 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 apa seragam ya, biar seragam. Saya bab satu itu kita ngomong bab satu dulu ya. Dan nanti setelah saya Iya, ngomong ini kalian revisi sesuai yang saya anjurkan. Saya anjurkannya juga nggak sesuai dengan muka saya. Saya panduannya tetap pakai buku panduan ya. Mau benar mau enggak, pokoknya kita pakai buku panduan. Artinya saran saya yang pertama, ikuti buku panduan. Kenapa Pak ikuti buku panduan? Karena kalau kamu ada apa-apa disalahin, kamu tunjukin saya dari sini kok Pak buku panduan. Ya, misalnya kamu sidang. Artinya sidangnya nggak dengan saya kan, sidangnya dengan dosen lain. Jadi ikutilah panduan gitu. Artinya ikutin panduan, ikutin bab-babnya yang ada di panduan. Kalau kamu tentang apa namanya, eh, SPK, ya ikutin SPK itu apa, bab satu apa aja, bab dua apa aja, bab tiga apa aja, ikutin gitu bab-babnya, sesuaiin aja. Kalau isinya bagaimana, kamu bisa cari di perpustakaan, ya atau bisa cari di internet. Nanti setelah jadi diskusi baru dengan saya. Jadi bikin dulu ya, bikin dulu, cari dulu, nanti setelahnya ke saya, kita diskusi, share. Artinya saya nggak harus seperti ini. Dengan saya itu saya membimbing, share, saya membimbing, menunjukkan, membimbing jalan yang benar. Ya, kalau menurut saya nggak benar, ya mungkin dengan pengetahuan saya gitu ya,
kita share lagi gimana enaknya gitu, biar bisa jadi biar benar ya. Artinya ya saya sebagai pembimbing hanya membimbing supaya penulisannya benar, gitu ya, scriptingnya benar, gitu ya. Jadi kalian bikin dulu, cari, misalkan yang pertama sesuaikan dulu dengan panduan, ikutin apa yang ada di panduan, bab-babnya, bab 1 apa aja, bab 2 apa aja, bab 3 apa aja, bab 4 apa aja gitu kan. Kan ada tuh panduannya kan. A-nya, A, B, C-nya ikut-ikutin gitu. Ya. Kemudian cara penulisannya ya kalian bisa lihat di perpustakaan. Ya memang harus sistem perpustakaan sih, namanya lagi skripsi, itu udah pasti itu. Perpustakaan, toko buku atau kayak gitu. Ya, gitu ya. Jadi itu yang pertama, ikuti panduan. Pokoknya patokan kita panduan, mau benar mau salah ikutinlah panduan. Itu pesan saya. Karena kalau misalkan kalian nanti pasti yang disalahkan, ya tunjukkan aja saya dari sini kok Pak, dari panduan ini. Saya menulis ini, babnya ini ya dari panduan ini. Jangan dikurangi, jangan dilebihin gitu ya. Jangan dikurangi, jangan dilebihin. Pokoknya apa yang ada panduan itu ikutin. Gitu ya. Karena kalau dilebihin nanti juga salah. Kalau kurang juga salah. Gitu. Ya. Jadi emang ya apa yang di panduan itu ikutin. Lengkapi apa yang ada di panduan dan jangan lebih-lebihkan. Oke. Yang pertama, ikuti bab panduan. Kemudian yang untuk bab 1, ada yang mau tanya dulu nggak? Oke, bab 1. Jadi bab 1, bab 2 ini kita diskusinya ya pakai email dulu aja ya. Kalian selesai kirim email, nanti saya balas. Ya mungkin saya jawabnya nggak langsung, saya pas sempat aja. Jadi seminggu lah saya kasih waktu untuk balas email gitu ya. Nah, jadi kalau baru 2 hari sabar dulu. Bisa juga. Nah, mungkin saya hanya Sabtu Minggu biasanya lagi luang baru saya cek. Kalau hari kerja mungkin kalau lagi senang baru saya cek itu. Ya. Nah, nanti tulis di kan ada tuh. Itu sebagai kalian kirim email itu sebagai inilah sebagai pertemuan gitu ya. Jadi catat nanti kalian ngirim email tanggal berapa itu pertemuan. Artinya kan ada di isi ya di buku panduan sudah ngisi tuh berapa kali pertemuan. Nah, itu jadikan pertemuan gitu. Bab 1, bab 2. Ya mau ketemu silakan. Tapi ya email masih bisa lah menurut saya. Tapi nanti bab 3, 4, 5 ya harus ketemu dengan saya apalagi untuk program. Karena mungkin kalau hanya email susah, kecuali pakai Zoom mungkin masih bisa. Bab 3, bab 4 pakai Zoom mungkin masih bisa, tapi kalau hanya email doang susah tuh bab 3. Oke. Nah, untuk bab 1 saya mau seragam itu yang berdasarkan panduan ya. Biasanya sih saya juga dulu masih waktu S1 juga masih bingung. Saya bikin skripsi yang gimana sih yang benar gitu. Masih apa namanya? Bab 1 nulisnya apa, bab 2 apa, bab 3 apa gitu. Apalagi bab 1 ada identifikasi masalah itu bagaimana, pendahuluan itu gimana, ya kemudian batasan masalah gimana gitu ya. Nah, ini kita seragamin nih. Gitu ya, saya sudah seragamin. Untuk bab 1 ya, mungkin pertama kan pendahuluan. Di A itu adalah latar belakang ya, latar belakang masalah. Mungkin bab 1 untuk SPK dan untuk pemrograman mungkin sama aja gitu ya kalau untuk bab 1. Intinya latar belakang masalah, kemudian ada coba buka buku panduannya di halaman 31, saya lagi halaman 31 ya. Itu ada bab 1 pendahuluan adalah latar belakang masalah. Kemudian ada identifikasi masalah, ada batasan masalah, ada perumusan masalah. Ya. Ini bab 1 A, latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kemudian sistematika penulisan. Ya. Latar belakang masalah itu penjabaran ya, kalian mau ngapain di sana dijabarin. Ya, secara garis besar. Misalkan mau bikin sistem SPK untuk penilaian guru terbaik gitu ya. Jadi jabarin. Nah, kenapa harus melakukan itu? Ya, kemudian objeknya apa namanya? Tujuannya apa gitu, secara ini tujuannya apa gitu. Kemudian kenapa membuat itu gitu, artinya masalahnya apa gitu.
sampai kalian tujuannya itu, gitu ya. Jadi dijabarin sana, ya, di latar belakang masalah. Ya nanti kalau belum paham masih ada kan di buku panduan tuh. Kemudian identifikasi masalah dari penjabaran tadi dijabarkan, dicari masalahnya, diidentifikasi, ya, diidentifikasi masalah. Ya minimal 3 lah, atau minimal dan maksimal sih menurut saya bagusnya 3 gitu. Pokoknya bikin aja 3, identifikasi masalah bikin 3. Jadi identifikasi masalah itu masalah apa nih yang mau diangkat, gitu ya. Itu bikin 3. Kemudian rumusan batasan masalah. Batasan masalah itu dibatasi, ya. Batasannya apa aja? Misalkan saya mau membuat apa SPK untuk penilaian guru terbaik. Nah, kamu mau mau apa namanya? Dibatasi dengan apa aja nih? Misalkan dengan nanti program yang akan ditampilkan hanya program untuk perhitungannya aja, atau ada program laporannya aja, itu di sana ya, dijabarinnya, ya. Atau mungkin yang gampang misalkan bikin program sistem rumah sakit. Nah, sistem rumah sakit kan luas tuh, ya banyak gitu ya. Nah, kamu apa yang mau dibuat? Misalkan yang saya membuat pendataan pasien, pendataan dokter, kemudian rekap diagnosa penyakit. Jadi apa yang mau buat di situ jabarin. Dengan tujuan apa? Rumusan masalah itu pentingnya jadi batasan masalah itu pentingnya jadi tidak terlalu melebar dan tidak ketahuan dari sana gitu. Ini seleksinya semana, selalu simpel apa enggak gitu dari sana. Dan juga buat kalian mungkin buat pegangan nanti waktu sidang, kalau kalian ditanya macam-macam ya kalian bisa jawab, Pak saya nggak bahas itu Pak, saya hanya bahas yang ada di batasan masalah gitu. Jadi buat kalau saya sih dulu sebagai buat acuan gitu ya. Kalau saya ditanya macam-macam, Pak saya nggak buat itu Pak, yang saya buat hanya ada di batasan masalah. Dan itu udah di ACC gitu ya. Jadi batasan masalah dibatasin apa aja yang akan kamu angkat. Ya, mungkin ya kalau SPK penilaian guru terbaik, apanya yang kamu mau angkat nih, yang kamu mau buat gitu. Itu diskusi di sana. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah itu apa sih? Nah, rumusan masalah itu adalah simple ya, mudahnya pahaminya. Rumusan masalah itu bentuk pertanyaan dari identifikasi masalah. Di sini pun seperti itu kan. Di halaman di halaman 32 ya, rumusan masalah, inti masalah yang menjadi materi pokok penelitian. Kemudian rumusan masalah dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya yang tegas dan jelas ya. Jadi rumusan masalah itu dalam bentuk pertanyaan. Nanti jawabannya itu di kesimpulan. Ya. Untuk mendapatkan jawaban, ya ada bab 2 dulu kan, ada teorinya seperti apa, ada bab 3-nya, ada bab 4, baru tahu jawabannya seperti apa. Jadi nyambung terus gitu ya. Jadi latar belakang masalah kamu jabarin, kamu mau ngapain di situ, kemudian identifikasi masalah dirangkum dalam bentuk masalahnya apa aja, buat 3. Kemudian rumusan masalah, batasan masalah kamu batasi dari masalah tersebut apa aja yang kamu mau buat gitu. Kemudian rumusan masalah, bentuk pertanyaan dari identifikasi masalah. Ya, jadi rumusan masalah bentuk pertanyaan dari identifikasi masalah. Misalkan identifikasi masalah, masih banyaknya tidak adanya penilaian guru untuk memotivasi guru tersebut. Ya, jadi tidak ada penilaian guru untuk memotivasi guru tersebut. Jadi bikin aja rumusan masalahnya bagaimana membuat motivasi guru sehingga menjadi lebih gurunya lebih semangat gitu. Jadi bikin bentuk pertanyaan gitu. Gitu ya. Paham di sini ya? Ada mau tanya nggak?
Jadi Pak, intinya ada saya mau tanya. silakan. Saya buat identifikasi masalah itu cuma 2, Pak. Kita tambahin aja satu lagi. Berarti nanti rumusan masalahnya juga 3, Pak. Iya, iya rumusnya masalah 3. Jika rumusnya masalah kan bentuk pertanyaan dari identifikasi masalah kan. Iya. Berarti kalau identifikasinya 3 ya rumusannya 3. Nanti pun di kesimpulan jawabannya 3. Karena kan dari situ kan. Jadi nyambung Iya, terus itu. soalnya saya identifikasi masalahnya 2, Pak. Rumusan masalahnya jadi 2 juga. Ya coba bikin di ini lagi apa namanya? Satu lagi lah apalah. Misalkan dari kamu identifikasi kamu apa judulnya? Saya SPK, Pak. Tentang karyawan terbaik. Kalau ntar gini aja, kamu kirimin dulu aja. Mungkin nanti dari satu identifikasi masalah itu bisa dipecah jadi 2 gitu. Paham nggak? Jadi mungkin dari Iya, Pak. dari satu identifikasi dipecah aja jadi 2, jadi biar 3 lah. Bisa seperti itu sih biasanya. Misalkan identifikasinya bagaimana pengolahan data dan pembuatan laporan, ya udah dipecah aja. Yang pertama bagaimana pengolahan data, yang kedua bagaimana pembuatan laporan. Kan jadi dua bagian kan. Ya. Oke, Pokoknya Pak. cari aja identifikasinya yang masih lebar, yang masih umum dipecah lagi jadi 2 masalah, dan jadi 2 gitu. Dibikin jadi satu identifikasi jadi 2 identifikasi, jadi biar pas 3 aja. Gitu ya. Jadi mungkin buat seragam Oke, sih Pak. itu. Jadi emang harus nyambung antara bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, ya itu sih simpelnya. Bab 1 identifikasi dan rumusan masalah itu nyambung. Rumusan masalah bentuk pertanyaan. Jadi identifikasi masalah, kemudian rumusan masalah nanti jawabannya itu ada di kesimpulan. Seperti itu. Pak, maaf mau bertanya. Ya silakan. Kalau untuk pembatasan hanya 2 nggak masalah berarti ya Pak ya? Dilihat dulu batasannya apa nih. Kalau terlalu simpel, ya jangan terlalu simpel lah. Kalau batasan kan misalkan batasan masalahnya membuat data rekap. Misalkan yang 2 itu yang berat, yang luas-luas ya mungkin nggak masalah gitu. Tapi kalau 2 itu cuma simpel ya jangan sampai simpel begitu. Nanti apa bedanya dengan D3? Iya. Gitu ya. Iya Pak, makasih Pak. Nah, ya batasan masalah sih yang penting karena kan ketahuan nanti seberapa simpelnya itu skripsi yang kalian buat baru ketahuan di sana. Gitu. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Saya ada beberapa, mungkin nanti bisa jadi contoh kalian ya. Tapi sih ini sebagai penulisan, apa namanya? Ini penelitian ya. Jadi saya bilang tadi bahwa saya juga aktif ya. Karena mau nggak mau sebagai nggak wajib amat sih, tapi emang ya kalau mau jadi dosen beneran ya harus dilakukan. Jadi saya juga aktif membuat penulisan. Mungkin ada beberapa yang udah saya buat. Ini pun hasil dari skripsi kakak kelas kalian gitu. Kalian bisa buka di Google Scholar. Artinya mungkin nggak persis seperti itu, tapi ada beberapa yang kalian bisa lihat lah dari sana. Ini saya taruh saya copy di ini aja ya. Oh, masih chatnya. Terus saya taruh di kolom chat, itu nanti saya share ya. Ya, di situ ada beberapa juga. Itu juga saya judulnya dari skripsi kakak kelas kalian yang terdahulu kebanyakan ya. Ada beberapa juga yang nggak semua. Ya seperti
sistem informasi kelayakan pemberian pinjaman, kemudian sistem informasi rekam medis, sistem informasi pengajuan kredit. Oh, ini belum semua. Oh, udah semua itu. Dari situ ya. Jadi mungkin bisa nanti di situ kan ada WhatsApp kayak gimana gitu. Itu kebanyakan artikel jurnal yang terakreditasi, artinya akreditasi nasional ya. Jadi beberapa yang akreditasi, beberapa juga yang enggak. Hanya satu sih yang enggak akreditasi. Intinya untuk diposting jurnal itu ya dicek dulu sama orang gitu, sama reviewer, sama dosen-dosen lain, dosen-dosen kampus yang menangani jurnal tersebut. Artinya ya itu nggak sembarangan diposting. Artinya kebenarannya udah pasti lah gitu. Karena nggak langsung diposting, tapi ya dicek dulu oleh si pemilik jurnal. Dan beberapa sih itu ada jurnal terakreditasi. Ya, mungkin kalau kalian mau lihat akreditasinya ke Sinta. Pernah dengar Sinta nggak? Bukan Sinta cewek ya. Ini biar pengetahuan kalian juga ya, biar ada apa namanya. Mungkin kalian nggak cuma lihat artikel saya, tapi lihat juga artikel yang lain gitu ya. Karena di sini ada beberapa artikel. Nah, semua kampus dari UI, dari kampus besar sampai kampus kecil ya semua ada di sini. Kebetulan yang aktif saya doang. Bukan Nata ya. Bukan Nata yang aktif saya doang. Itu yang itu di kolom chat yang kedua tuh Sinta ya, itu lihat itu kemudian penulisan saya yang ada di Sinta ya. Kalian bisa lihat tuh dosen-dosen sama lagi ada di sana, tapi ini ada beberapa aja sih. Ya kita kalian lihat sendiri. Ada juga beberapa dosen, tinggal cari aja nama kampusnya apa. Artinya itu penulisan yang terakreditasi gitu. Artinya nggak sembarangan, itu dicek oleh oleh kampus yang mempunyai jurnal tersebut. Oke ya. Ada lagi mau tanya? Beberapa contoh penulisan yang mungkin bisa jadi kalian bisa pelajari dulu seperti apa gitu. Ya. Tapi memang artikel jurnal dengan skripsi beda. Artinya beda ya kalau jurnal itu kan lebih simpel ya, hanya sebagai rangkuman. Tapi kalau skripsi lebih detail. Tapi beberapa poin yang menjadi acuan juga sih bisa. Misalkan untuk tulisan flowchart ada semua di sana flowchart. Kemudian saya masukin juga kayak contoh programnya lah. Kemudian ada pengujian juga. Nanti yang mungkin yang bikin skripsi tentang pemrograman ya kalau bagus bikin pengujian kayak black box simple kok itu ada di penulisan gitu ya. Jadi tahap awal silakan, setelah ini kalian cek dulu itunya hasil kalian ya, seperti tadi di bab satunya ya, minimal kalian bisa tiga identifikasi, jabarin ya. Kalau misalnya nggak ketemu, coba aja kirim dua aja, nanti saya cek gimana. Kemudian yang penting sih rumusan masalah itu nyambung dengan identifikasi masalah gitu ya. Jangan sampai masalahnya apa, kemudian yang kamu mau rumuskan apa itu. Ya, itu kan udah beda ya. Jadi yang kamu identifikasinya A, ya yang kamu rumuskan ya A itu. Gitu. Jangan sampai yang identifikasinya A, yang kamu mau rumuskan B atau A min, kan udah beda. Gitu ya. Ini waktunya tinggal masih 7 menit. Saya pakai Zoom gratis. Ada yang mau tanya? Silakan. Oke. Kalau kalian tanya silakan dicoba itu dulu aja. Di
cek lihat lagi terus kirim ke email ke saya. Oh ya emailnya aja ya, jangan email biar enggak ini wadi.jobs. Bikin nyampur-nyampur. Ya, saya taruh di apa di kolom chat. Emailnya ke sana ya. Jadi kalian perbaiki, kalian email ke saya bab 1 dulu, bab 1 dan bab 2. Bab 2 itu teori ya, apa yang ada di intinya adalah bab 2 itu sesuai dengan judul. Jadi kamu judulnya misalkan sistem informasi inventaris berbasis web menggunakan metode prototype. Sistem informasi itu apa? Inventaris itu apa? Web itu apa? Metode prototype itu apa? Itu dijelaskan. Ya. Jadi bab 2 itu untuk itu teori secara teori ya, dan berdasarkan apa panduannya apa itu. Kalau panduannya gimana ya ikutin penulisannya. Kemudian kalau bab 2 juga nanti diskusikan juga kalau pembimbing kedua. Misalkan pakai panduannya, panduannya harus bentuk buku atau apa. Kalau dari saya sih bebas lah, yang penting nyambung aja, yang penting ada rujukannya, jangan sembarangan buat gitu ya. Kalau kamu bikin sistem informasi ada ini, nah rujukannya apa, panduannya apa. Nah nanti mungkin pembimbing duanya ya mungkin beda-beda, ada yang mau dari buku, ada yang mau dari internet. Nah, nanti diskusi lagi dengan pembimbing kedua gitu ya. Kalau untuk saya sih, kalau untuk itunya sih bebas lah. Oke, jadi itu mungkin bab 1 bab 2 aja, nanti story-nya lewat ya bab 1 dulu aja, story-nya lewat email ya. Intinya Pak, adalah saya mau tanya. ya silakan. Berarti ini ngirim email ya, Pak? Ya, di email aja dulu bab 1. Terserah mau ketemu saya atau email. Kalau ketemu saya ya di kampus atau mau ke rumah gitu. Tapi menurut saya kalau bab 1 masih bisa email lah. Nanti yang kalian kirimkan email itu sebagai pertemuan, nanti diingetin aja email ke saya tanggal berapa aja itu sebagai pertemuan. Kan ada suruh ngisi tuh pertemuan bimbingan ya. Iya, ada Pak. Iya. Di buku bimbingan. Ya, bab 1, bab 2 masih bisa pakai email lah. Nanti kalau udah bab 3, bab 4 baru ya harus ketemu dengan saya. Karena kalau hanya email doang susah. Jadi bab 1 kirim email dulu aja. Ya. Itu dikirimnya mulai hari ini, Pak. Iya, silakan. Yang udah selesai hari ini nggak apa-apa. Yang udah selesai, yang udah pede, silakan kirimnya hari ini, nanti saya cek. Kalau semisal nih Pak, ngirimnya kan identifikasi masalah kan masih 2 tuh. Apa saya perbaiki dulu, apa gimana Pak? Dia perbaiki dulu aja. Dia perbaiki yang saya bilang tadi. Usahakan identifikasi jadi 3. Kemudian cek lagi rumusan masalah udah sesuai belum dengan identifikasinya. Tadi kan rumusan masalah bentuk pertanyaan dari identifikasi masalah kan. Kalau belum dalam bentuk pertanyaan itu artinya bentuk pertanyaan itu nyambung gitu kan. Rumusan masalah ngambil dari identifikasi masalah atau ngambil dari batasan masalah ya kalau di buku ini. Silakan. Yang penting ngambil dari 2 itu. Yang penting dalam bentuk pertanyaan gitu. Cek dulu itu, kalau memang sudah sesuai ya udah kirim ke saya. Makin cepat makin bagus kok. Iya. Ya. Iya, Pak. Ada lagi? Kita waktunya dikejar-kejar waktu karena pakai yang free, pakai tinggal 2 menit. Nanti kalau terputus nggak apa-apa ya. Oke, ada yang mau tanya? Nanti tinggal chat ya, di chat di grup aja kalau mau tanya apa silakan begitu. Ya. Dan pesan saya harap ya tadi ya, kalian hanya butuh waktu, kalian hanya ada waktu sekitar 4 atau 5 bulan maksimal, gunakan semaksimal mungkin. Tinggalin dulu yang lain deh. Tinggalin dulu yang lain, kerjaan pun kalau perlu ya nomor 2. Ya kalau sampai dipecat ya jangan. Kalau saya sih dulu ya gitu, pokoknya utamakan itu hanya 4 bulan 5 bulan kok.
Emang sih harus kerja keras ya, paling ya kurang-kurang tidur segala macam itu wajar. Karena emang endingnya itu di sini, endingnya itu di skripsi ini. Kalau kuliahnya sih enak kan, bisa main-main, bisa bisa bercanda, bisa pacaran gitu kan. Tapi ya mau kuliah ya endingnya di sini. Mau S1, S2, S3 ya endingnya di sini, di skripsi, di penulisan ini. Makanya maksimal mungkin gunakan waktunya maksimal mungkin. Jangan sampai mepet-mepet. Yang ada kalau mepet-mepet itu udah pasti nggak bener gitu. Kalian juga bakalan nggak bener, bakalan tegang juga. Tegangnya kenapa? Karena nggak siap. Tegang di saat apa namanya, di saat sidang biasanya. Karena nggak siap. Tapi kalau dia udah pede, udah siap, di sidang pun pasti enak. Pengalaman saya waktu sidang. Saya sidang berapa kali? D3, S1, S2, 3 kali saya sidang. Di D3 juga saya ngalamin gitu. Gitu ya. Ya harapnya itu. Jadi ya gunakan waktu maksimal mungkin. Ya. Oke. Ada mau tanya? Cukup, Pak. Cukup ya. Pak, saya mau tanya lagi nih. Ah. Ini kalau mau dikumpulin, maksud saya itu diubah dulu, diparafrase dulu atau gimana ya Pak? Apa yang seadanya dikirim ke Bapak dulu lewat email? Para prase dulu aja lebih bagus. Ya. Para prase dulu aja lebih bagus. Oke. Oke Pak, siap. Nah. Udah ya, ini udah 1 menit. Takutnya langsung terputus. Ini kalau ada pertanyaan di lagi di WA, di grup aja ya. Oke. Iya, Pak. Semangat, saya Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak.